Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian Pixel OS di Poco X5 5G. Sebelumnya kita udah bahas cara install Pixel OS di Poco X5 5G ya. Dan sama seperti biasa kita bakal lanjut review-review dikit sekalian game test. Untuk segi tampilan dan UI, Pixel OS ini masih sama dengan custom ROM base AOSP yang sebelumnya udah kita review di HP ini. Fitur-fitur yang tersedia juga masih sama aja. Nah, secara menyeluruh, Pixel OS ini masih mirip-mirip dengan Pixel Experience Plus yang udah pernah kita review. Di bagian settingnya ini nggak ada tambahan menu untuk kustomisasi kayak yang ada di beberapa ROM lainnya. Jadi di sini kita nggak bisa ganti tema, icon shape, ganti font atau lainnya. Di settingan displaynya juga masih sama dengan custom ROM base AOSP lainnya. Di sini ada settingan buat atur size dan teks. Terus ada settingan colors dengan 3 pilihan tanpa settingan manual. Dan ada fitur buat aktifin smooth display. Nah, smooth display ini cara kerjanya otomatis ya. Dia bakal nyesuaiin dengan aplikasi yang kita buka. Jadi nggak bisa di set manual di 60, 90, atau 120 Hz. Di bagian wallpaper dan style ini, kalian bisa nih ganti bentuk jam di lock screen dan pilihannya lumayan banyak. Selain itu, pilihan wallpaper bawaannya juga udah banyak. ROM ini ngambil 21 GB untuk sistemnya dan untuk varian 8256 storage-nya masih tersisa 194 GB setelah install beberapa aplikasi dan game full data. Untuk versinya sendiri, Pixel OS ini udah pakai base Android 14 dan security patch di 1 November. Sedangkan kernelnya masih bawaan. Untuk urusan kamera, Pixel OS ini masih pakai kamera bawaan AOSP ya. Kameranya udah support ultrawide dan makro tapi cuma untuk foto. Terus untuk video cuma support di lensa utama aja. Nah, saya juga udah coba benchmark dan throttling test di ROM ini dan hasilnya di tes pakai Antutu 10 bisa dapat skor 416 ribuan. Sedikit lebih tinggi dari MIUI, tapi lebih rendah sekitar 15 ribuan dari Pixel Experience Plus. Sedangkan untuk throttling test selama 30 menit, hasilnya bisa dapat rata-rata 133 Jips aja dengan max performance di 100% atau nggak ada throttling sama sekali. Jips yang didapat jauh lebih rendah dari custom ROM yang udah pernah kita bahas dan MIUI ya. Tapi perlu diingat lagi kalau ini cuma pengujian sintetis aja, jadi nggak bisa kita jadiin patokan 100%. Buat main game, ROM ini masih mirip-mirip dengan Pixel Experience Plus. Di tes main Mobile Legends 1 match di mode klasik selama 19 menitan dengan settingan Super Ultra, masih bisa ngasih gameplay yang dijamin smooth. Refresh rate Mobile Legends di ROM ini udah kebuka juga sampai super 90 fps. Nah, selama proses tes, suhunya masih tergolong adem ya, dan konsumsi baterainya juga udah irit. Suhunya stabil di kisaran 40-41 derajat, sedangkan baterainya cuma berkurang 5% aja. Suhu segitu masih normal ya untuk settingan Super Ultra, dan itu juga balik sama kondisi ruangan atau suhu tempat ngetes. Framerate rata-rata yang didapat ada di 77 fps dengan max 88 fps. Framerate-nya menurut saya udah aman dan selama proses tes hampir nggak ada stutter atau drop yang mengganggu sekalipun pas posisi warp. Drop paling rendah itu ada di 55,5 fps tapi itu cuma hitungan milisecond aja jadi nggak kerasa. Untuk Genshin Impact juga masih aman banget. Sama seperti biasa, di sini saya tes di Gurun Sumeru selama 10 menit dengan settingan low 60 fps. Gameplaynya udah nggak ada kendala ya, udah aman banget lah untuk settingan low 60 fps. Selama proses tes, suhu yang didapat ada di kisaran 39-40 derajat dan baterainya cuma berkurang 4% aja. Nah, untuk urusan framerate udah dijamin aman. Framerate-nya masih bisa dapat rata-rata 39,1 fps dengan max 53 fps. Kalau pengen hasil yang lebih stabil lagi, lebih disaranin buat main di settingan lowest 60 fps.
Kalau dibandingkan dengan Pixel Experience Plus atau Evolution X yang sebelumnya udah pernah kita review, menurut saya Pixel OS ini jauh lebih aman ya, terutama buat main game. Buat aktivitas sehari-hari tanpa game juga udah dijamin recommended. Suhu dan konsumsi baterainya udah tergolong adem, lebih minim bug, dan lebih baik dari MIUI. ROM-nya juga kerasa lebih ringan karena minim kustomisasi, tapi sayangnya refresh rate-nya belum bisa di-set secara manual. Sejauh ini, dari 3 ROM yang udah saya coba di Poco X5 5G, untuk sementara saya pilih Pixel OS yang paling recommended di antara PE Plus dan Evolution X. ROM-nya jauh lebih minim bug, udah base Android 14 dan lebih ringan. Tapi ini nggak menutup kemungkinan ada ROM yang lebih baik dari ROM ini. Jadi itu dia Pixel OS di Poco X5 5G. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.